dia tidak berdiri sendiri ya, misalkan karena yang dibahas itu tentang undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Itu judul lengkapnya. Jadi kalau kalau mau membuat suatu tulisan, tugas, makalah, skripsi itu harus lengkap dulu dicantumin nama undang-undangnya apa gitu. Ya, jadi jangan asal ini aja. Jangan asal menulis tanpa membaca undang-undangnya. Itu haram hukumnya kalau dimanapun ya, dalam arti terlarang. Ya, jadi semua kajian akademik itu wajib dikasih judulnya itu yang lengkap. Kecuali kalau dalam percakapan sehari-hari, misalkan saya dengan teman saya, kita tahu judulnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Itu kita sebagai praktisi sering ngomongnya disingkat aja Undang-Undang tindak pidana pendanaan terorisme kayak gitu. Tapi kalau dalam hal tulisan, penugasan, karya-karya kita itu wajib dulu cantumin sama judul undang-undang yang lengkap gitu. Berarti itu menunjukkan kita sudah membaca isinya. Nah, terus kalau jadi kaitannya dengan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme itu tidak lepas daripada undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang ya. Tindak pidana jadi kalau tindak pidana pencucian uang itu sumbernya dia bisa dari kegiatan terorisme, bisa dari narkoba, bisa dari perdagangan orang, perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan hewan langka, atau perdagangan yang haram dilakukan di suatu negara Indonesia. Ketika uang itu disumbangkan atau dikelola atau didirikan suatu yayasan atau perusahaan, maka lembaga yang mengelola itu akan tersangkakan ya, dipidana dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi antara tindak pidana korupsi, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana perdagangan orang, dan undang-undang tindak pidana pencucian uang itu akan menjadi rangkaian, akan menjadi suatu ketersambungan, ada irisan, ada korelasi satu tindakan dengan tindakan yang lain. Jadi kan ada dua undang-undang yang bisa dijerat kepada si pelaku. Nah, begitu. Jadi kalau kita membuat suatu karya tentang pemikiran tindak pidana di luar KUHP, kalau KUHP itu tindak pidana umum namanya. Tindak pidana umum seperti ya pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, makar, penghinaan, fitnah, penggelapan, penipuan dan sebagainya disebutnya tindak pidana umum. Tapi masih ada banyak perbuatan pidana di luar tindak pidana umum tadi yang di KUHP. Yaitu apa? Ya tadi tentang terorisme. Kalau undang-undang korupsi, ya, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, itu namanya predikat crime. Jadi predikat crime ini adalah kejahatan yang utama induknya. Dari korupsi itu kemudian uangnya misalkan disalurkan untuk kegiatan komersil lainnya atau kegiatan profit lainnya atau untuk kegiatan sosial bahkan untuk kegiatan keagamaan pun disumbangin. Jadi biar seolah-olah hasil korupsinya tadi itu bisa tersembunyi, bisa tidak kedeteksi ya oleh PPATK. Jadi orang misalnya begini contohnya, saya nih seorang dosen, gaji hanya kecil sekali, atau sebagai advokat, anggaplah penghasilan saya satu bulan ini 25 juta. Dengan uang 25 juta per bulan, kalau dikalikan setahun 12 bulan, maka saya penghasilan 275 juta. Dengan 275 juta setahun, tapi dalam satu tahun itu saya bisa punya tanah 2 hektar, punya mobil Alphard,
punya kolam renang, punya restoran, maka patut dicurigai. Bagaimana bisa dengan penghasilan 275 juta setahun, tapi bisa memiliki tanah dalam setahun sekian hektar, bisa memiliki mobil Alphard, bisa memiliki kolam renang, bisa memiliki harta yang lainnya seperti logam mulia atau emas gitu. Nah, jadi aparat penegak hukum itu bisa menelusuri harta kekayaan saya dari mana berasal. Nah, kalau misalkan ternyata dengan penghasilan saya yang hanya 275 juta per tahun, tapi bisa memiliki aset harta yang nilainya 20 miliar, maka patut diduga saya melakukan suatu tindak pidana lain. Apa itu? Apakah saya bisnis narkoba, atau saya bisnis memperdagangkan orang ke luar negeri, atau saya bisnis apa membantu tindak pidana terorisme. Ada orang yang melakukan makar ya atau teroris, atau dia mengancam suatu perusahaan dan dia menjarah perusahaan itu dengan alasan ini FAI ya, atau ini harta rampasan perang. Lalu saya mendapatkan bagian daripada harta rampasan perang tadi sejumlah 5 miliar. Nah, maka undang-undang TPPU akan diberlakukan kepada saya. Oh, saya sebagai pelaku apa? Saya sebagai pelaku kejahatan terorisme. Dan saya mencuci uang saya tadi dengan cara membeli aset. Tapi aset yang saya beli yang berupa tanah 2 hektar itu atas nama orang lain. Ya, yang saya cuma pinjam namanya doang. Lalu mobil saya STNK-nya atas nama OB, office boy yang di kantor tangga misalnya. Dan harta-harta yang lainnya tidak atas nama saya. Jadi kalau ada di laporan pajak itu akan ini ketahuan, wah masa laporan pajaknya kecil sekali atau besar sekali ini, hartanya banyak, tapi penghasilan cuma 275 juta. Nah, kayak gitu ya. Termasuk pendanaan terorisme. Nah, kalau pendanaan terorisme, dia adalah bisa dilakukan oleh siapapun. Baik pekerjaan antum sebagai mahasiswa, sebagai ustadz, ulama, koperasi, atau karyawan di perbankan, atau saya sebagai dosen, sebagai advokat juga. Lalu saya menyumbang kepada organisasi yang sudah dicap oleh pemerintah sebagai organisasi jaringan teroris. Ketika saya menyumbang, walaupun cuma 10.000 atau 50.000 atau 100.000, maka saya kena. Saya membantu terorisme dengan cara memberikan dana, begitu. Nah, jadi undang-undang di luar pidana di luar KUHP itu tidak saja apa namanya bisa dikatakan apa? Nah, hal yang saya misalnya gini, antum, oh saya nggak tahu ini Pak, bisa antum ditangkap oleh polisi, dituduh dengan antum membantu memberikan dana kepada organisasi teroris. Padahal antum nggak tahu dia ini organisasi teroris. Antum tahunya dia yayasan biasa aja, yayasan sosial gitu, membantu apa namanya, memberikan makan, memberikan fasilitas tempat, kemudian membantu apa ongkos misalnya ya, walaupun cuma 10.000, itu antum kena, nggak ada alasan nggak tahu gitu. Jadi undang-undang pendanaan terorisme ini dia akan menutup mata, tidak ada alasan bagi siapapun yang tidak mengetahui, walaupun faktanya memang kita tidak mengetahui betul-betul gitu. Contoh misalkan kasus yang terjadi di pesantren saya dulu ya, waktu saya masih sanawiyah di Jawa Timur. Jadi saya diperiksa oleh Polda, dituduh pesantren saya ini membantu tempat pelatihan organisasi teroris. Mana kita tahu pesantren atau mudirnya tahu dia ini organisasi teroris, karena ketika minta izin membuat latihan hanya latihan biasa saja, seperti antum ikutan latihan brigade, pramuka, seperti itu. Tapi karena panggilan dari polisinya salah nama, ada salah ketik, salah huruf, akhirnya kiai saya, mudir saya tidak mau datang ke kantor polisi itu. Kasusnya tidak dilanjutkan gitu. Nah, jadi meminjamkan dana itu dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme itu bisa secara langsung atau tidak langsung. Contohnya apa? Misalkan ada organisasi teroris datang ke kantor kita atau ke pesantren kita atau ke kampus atau ke tempat
atau ke rumah kita. Lalu kita tidak memberikan uang, tapi kita memberikan jalan. Bapak kalau mau minta dana jangan ke saya nggak punya uang. Tapi Bapak bisa nih ambil saja ke las ya, ke las A gitu, bilang aja dapat rekomendasi dari Helmi. Kemudian las itu memberikan dana kepada organisasi teroris tadi atau kepada orang individu ya, individu yang terlibat terhadap tindak pidana terorisme. Nah saya dan las tadi itu bisa sama-sama kena dengan undang-undang ini, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, pendanaan terorisme. Karena di sini ada frasa baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, jadi saya membantu si teroris ini dengan cara memberikan rekomendasi atau dengan cara memberikan jalan atau dengan cara memberikan informasi silakan ambil dana di las. Contohnya apa? Seperti kasus yang di Lampung. Kasus yang di Lampung itu tentang las Abdurrahman bin Auf ya yang digerebek sama Densus, katanya dituduh pengumpulan ZIS, zakat infak sedekah itu menurut Densus untuk membantu kegiatan terorisme di seluruh Indonesia, membantu pendanaannya. Kemudian las itu akhirnya ditutup oleh Kemenag dan para pembina, pengurus, pengawas yayasan las Abdurrahman bin Auf semua ditangkap. Nah, setelah kejadian di Lampung ditangkap ya bulan lalu, kemudian di bulan November ini penangkapan besar-besaran terhadap para asatid. Salah satunya ada Ustadz Farid Okbah yang terkenal itu ya. Kemudian Ustadz Zain, kemudian Ustadz Zain yang itu mereka dituduh karena pernah menjadi pembina atau pengurus yayasan las Abdurrahman bin Auf. Tapi mereka kenanya undang-undang tindak pidana terorisme, bukan kena undang-undang pendanaan terorismenya, gitu. Dengan dituduh mereka membantu pergerakan jaringan teroris atau Jamaah Islamiyah JI. Nah, jadi kalau contoh kasus yang diangkat oleh pemakalah tadi, oleh siapa? Adra Azam dan Faiz ya, itu bukan kasus yang relevan, bukan kasus yang tepat ya. Tadi kan dituduh tuh si Dwi Joko itu dituduh dinyatakan bersalah oleh pengadilan melanggar pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bukan dikenai Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan. Jadi ada dua undang-undang yang berbeda nih. Ada undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, ada undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi kasus yang diangkat oleh Azam dan kawan-kawannya itu bukan sesuai dengan judul yang diangkat, bukan tidak kurang pas, nggak pas gitu. Nah, jadi coba cari contoh kasus seseorang atau suatu lembaga atau organisasi atau perusahaan yang mereka dikenai dengan pidana undang-undang tadi pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, bukan undang-undang pemberantasan terorismenya ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Ahmad Fadil. Coba dibuka semua mic-nya. Tidak usah kuliah kalian. Coba yang jadi host Google ini, yang nggak buka video tolong dikeluarin aja. Kita kuliah yang ada videonya aja udah. Ya, coba dikeluarin sekarang sama Hadra Arwan. Ya Pak. Siapa admin Google Meet-nya? Azam Pak Azam. Itu dikeluarin aja itu yang nggak buka video sekarang. Saya nggak mau kuliah main-main kayak gini. Ya, keluarin aja. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Kemudian untuk makalah dari Fadil dan Imam Haris tentang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu dia akan menjadi satu kesatuan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi ini ada dua kelompok yang bikin makalah.
dua kelompok ini. Jadi kalau misalkan karena mereka nggak bikin makalah, jadi materi yang minggu lalu itu menjadi reduksi ya, tidak komprehensif. Tapi saya akan sampaikan semuanya ya, semua materi tentang apa itu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu yang menjadi subjek hukum itu bisa dua, ya bisa uh, bisa perusahaannya, organisasinya, bisa juga orangnya. Kalau misalkan terbukti orangnya ya yang melakukan tindak pidana korupsi, anggaplah dia seorang pengurus partai di partai A, dia melakukan sebagai anggota dewan, anggota DPR. Apakah partainya akan kena atau tidak? Coba saya pengen tanya ke Arwan. Apabila ada anggota DPR dari partai A, kemudian dia dituduh korupsi, dikenai, dijerat undang-undang tipikor ya, tindak pidana korupsi, apakah partainya juga dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi? Silakan Arwan. Enggak, Pak. Kenapa enggak? Kayak yang bersangkutnya oknum aja, Pak, yang bersangkutan fraksi. Oknum. Mm-mm. Itu coba yang masih close video dikeluarin aja dulu dari Google Meet. Ini udah 13 kali pertemuan, hampir 12 pertemuan itu tutup video semua. Di close aja, di close. Ini semester lalu kan udah saya kasih kesempatan banyak gitu ya, yang nggak UTS, yang nggak UAS, masih bisa dikasih toleransi sama kampus. Yang absennya cuma 2 kali, 3 kali, masih aja dikasih nilai sama kampus. Oh, dari saya sendiri udah saya kasih nilai E gitu sih, udah saya kasih 0. Bukan kebijakan dari kampus, akhirnya udah saya kasih nilai lagi. Apabila anggota DPR tadi memberikan sumbangan atau dia menyetorkan uang ke bendahara partai, apakah partainya bisa dikenai tindak pidana korupsi, Arwan? Itu uang dari mana dulu maksudnya, Pak? Uang hasil korupsi atau gimana itu? Uang hasil korupsi dari si anggota DPR tadi. Iya, tergantung tadi, Pak ya. Kalau misalkan tanpa ada apa namanya? Kalau nggak ada penjelasan terkait uangnya, misalkan dari mananya, jauh dari pihak bendahara, misalkan nggak tahu apa-apa, cuma hanya menerima saja gitu ya. Terus eh, apa namanya? Ya nggak bisa gitu ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan sama-sama kerjasama, ya semuanya tersangkut, Pak. Gitu. Oke. Jadi gini, kalau partai menerima uang hasil korupsi ini, Citra kenapa masih close video? Dikeluarin aja dulu. Kalau kuliah yang benar ini. Imam Syafi'i itu ngasih aturan tegas kalau nuntut ilmu ya. Kalau nuntut ilmu aja. Jangan sambil sambil atau apa gitu. Baik. Jadi kalau misalkan ada satu partai menerima uang hasil tindak pidana korupsi ya dari anggota DPR-nya, maka si partai tadi dapat dikenai undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi partai itu buat ini, buat mengelola keuangan yang diterima daripada hasil korupsi. Ya, jadi partai kena undang-undang TPPU, kemudian si anggota DPR-nya dia kena undang-undang tindak pidana korupsi. Ini pernah terjadi juga di suatu perusahaan swasta ya. Jadi di Jawa Tengah ada proyek hibah dari DPR untuk suatu daerah pemilihan di Jawa Tengah, di Semarang. Dan perusahaan yang mengakses dana hibah tadi untuk membuat proyek jalan yang panjang sekian puluh kilometer, kemudian uang proyeknya bernilai 60 miliar. Dari sebelum proyek itu dicairkan kepada suatu perusahaan, si pemilik perusahaan ini membagi-bagikan uang ke banyak anggota DPR ya di komisi terkait yang memiliki proyek pembangunan jalan tadi. Masing-masing anggota dewan ada yang menerima 100 juta, ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, bahkan ada yang 1,2 miliar, kemudian ada yang menerima 700 juta, ada dan anggota DPR semua sudah ditangkap. Tapi uang hasil korupsi tadi yang diterima anggota DPR itu berasal dari
uang perusahaan. Dia si perusahaan ini memodal dulu. Dia ngasih modal ke anggota DPR untuk mencairkan agar proyeknya jatuh tendernya ke tangan si perusahaan ini. Nah, ketika proyek sudah berjalan, pembangunan jalan sudah selesai, selanjutnya si perusahaan dia dikenai OTT oleh KPK. Jadi ada penyadapan, ada juga kerugian negara di sana yang seharusnya jalan itu senilai 60 miliar, tapi proyek pembangunan jalannya dilakukan hanya untuk 30 miliar. Jadi ada kerugian sekitar 30 miliar lagi. Yang mana uang itu dibagikan kepada anggota DPR dan juga oknum-oknum aparat setempat ya. Dan itu berupa instansi. Nah, kemudian KPK memberikan penetapan tersangka pertama kepada orang yang melakukan menyuap bupatinya, dia kena undang-undang tipikor. Dan perusahaan swasta ini yang milik si bupati tadi, dia dikenai undang-undang TPPU. Dan si anggota DPR yang menerima uang tadi, dia dikenai undang-undang tipikor, tapi pasalnya tentang gratifikasi. Nah, jadi gratifikasi itu adalah ada yang memberi dan ada yang menerima. Yang memberi ini seperti bupati ya. Jadi bupati ini menggunakan perusahaan dia untuk menyuap si anggota DPR. Nah, anggota DPR yang menerima uang tadi, dia kena pasal gratifikasinya. Tapi kedua-duanya tetap kena undang-undang yang sama. Nah, jadi ada tiga tersangka. Yang pertama si bupati kena undang-undang tipikor, yang kedua adalah anggota DPR yang kena undang-undang tipikor, yang ketiga adalah perusahaan yang kena undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, gitu. Sama halnya dengan undang-undang tentang terorisme. Undang-undang terorisme, misalkan apabila ada seorang teroris, dia anggaplah kalau dalam bahasa Densus itu disebutnya lone wolf, ya. Jadi serigala yang berjalan sendiri, lone wolf terrorism. Jadi seorang teroris yang melakukan tindak pidana terorisme, tapi dia seorang diri, dia nggak punya komando, nggak punya komandan, nggak punya organisasi. Itu yang terjadi di kasus di Bareskrim kemarin, masih di tahun 2021 ini, ketika seorang ibu-ibu yang berjilbab ya, dia membawa senpi, senjata api, lalu menodongkan senpinya ke polisi-polisi yang berjaga di pos. Kemudian akhirnya ditembak mati di tempat ya ibu-ibu tadi. Kita nggak bisa mengatakan dia seorang muslim atau bukan ya, karena belum tentu orang yang menggunakan jilbab itu dia benar-benar seorang muslim. Karena banyak juga orang teroris yang beragama lain menggunakan simbol-simbol agama Islam untuk melakukan terorisme. Itu demi framing dan pencitraan Islam ini teroris dan sebagainya. Nah, jadi lone wolf terorisme tadi, dia akan dilacak bagaimana aliran dananya. Itu yang udah pasti ya. Tiap kasus terorisme itu yang namanya ATM, buku tabungan, rekening, itu akan diperiksa, akan ditelusuri. Apakah ada keterkaitan dia menerima atau memberikan. Gitu. Kemudian juga berhati-hati nih. Ketika antum menerima uang dari seseorang, anggaplah hanya menerima 200.000. 200.000 kan kecil sekali ya. Kemudian antum biarkan saja, nggak mau tahu, ini biarkan aja, ini uang halal, rezeki ini nih, ada uang masuk 200.000. Terus antum nggak ngecek ke bank, nggak ngecek rekening koran, atau nggak konfirmasi ke CS. Ini uang masuk dari siapa ya? Saya nggak ada transaksi. Jadi segala hal transaksi yang mencurigakan, yang antum nggak ketahui, itu hukumnya adalah terlarang. Jadi ketika antum mendapatkan uang dari orang lain yang antum nggak tahu, wajib antum kembalikan ke bank. Datang ke bank, Pak, tolong dikembalikan uang ini ke rekening pengirim. Saya nggak mau terima. Konsekuensinya ketika antum diamkan saja dengan alasan tidak tahu, maka antum itu bisa antara dua undang-undang. Apakah undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi ya, yaitu gratifikasi. Gratifikasi itu kan menerima. Kemudian atau undang-undang tindak pidana pendanaan terorisme yang tadi makalahnya dibahas. Padahal antum nggak tahu apa-apa. Dan itulah yang sering terjadi di Indonesia. Jadi ketika
banyak ustadz-ustadz yang ditangkap, banyak aktivis yang ditangkap, tokoh-tokoh masyarakat yang ditangkap, yang mereka ini nggak punya pengaruh, nggak punya kekuasaan, tapi mereka ditangkap gara-gara menerima uang. Ternyata uang itu salah satu pengirimnya adalah si A. Nah, inilah yang terjadi di kasus Sarasen tahun 2018 yang lalu. Sarasen ini kan komunitas bukan organisasi ya, komunitas Muslim Cyber Army yang mereka memberantas hoax, yang memberantas akun-akun pornografi. Kemudian ada anggota grup Intel di dalam grup WhatsApp tadi dan grup Telegram, dia mengumpulkan uang untuk membuat kaos MCA, Muslim Cyber Army, dan membuat kaos Sarasen. Kemudian dia mengirim ke grup-grup, dia akan transfer uang 150.000 untuk pembuatan kaos. Di situ ada sekitar 30 orang ya, 30 anggota grup, dan orang-orang anggota grup ini mentransfer ke rekening tadi. Nah, ternyata ditangkaplah si Jasriyadi. Jasriyadi ini ketua Sarasennya. Dia bukan orang yang bersalah, dia bukan penjahat, dia orang yang baik ya, orang aktivis yang baik yang melawan pornografi di internet dan melawan hoax di internet, tapi ditangkap karena dia dia punya pengaruh di dunia maya dalam hal membuat umat muslim menjadi solid menggulingkan Ahok gitu. Nah, jadi karena si anggota grup tadi itu semua diperiksa. Ada salah satu anggota grupnya menjadi klien saya, diperiksa di Barreskrim ya. Dia dibilang, ibu mengirim uang 150.000 ke rekening ini, dan ibu harus tahu rekening ini itu adalah rekening untuk membayar operasional Sarasen. Ibu, enggak, ini saya bayar ini 150.000 itu untuk bikin kaos sesuai yang ada di anggota grup. Jadi cara modus mereka ini, modus Intel itu adalah dengan cara mereka masuk di berbagai grup WhatsApp, grup Telegram, grup sosial media, lalu pura-puranya mengirimkan nomor rekening, dan kita harus menyumbang ke sana, itu dalam rangka menjaring ikan sebanyak-banyaknya. Jadi orang itu kalau mau menangkap, dia nggak perlu membuat sasarannya apa, apakah ikan hiu atau ikan gurame yang mau ditangkap, enggak. Yang penting ketika ada tokoh di sana yang berpengaruh dan di mana dia ada anggota grupnya di sana, maka semua ikan akan ditangkap. Nanti terserah si mereka aparat siapa yang akan dilepaskan, siapa yang akan dijadikan tumbal, atau siapa yang akan memang benar-benar dipersalahkan gitu. Jadi kenapa materi ini sangat penting saya angkat di dalam kurikulum semester 3 tentang tindak pidana di luar KUHP yang dia adalah tindak pidana khusus. Kalau tindak pidana khusus itu ada banyak tema, yaitu tindak pidana ekonomi khusus, tindak pidana seksual, dan tindak pidana transaksi elektronik atau ITE. Nah, tapi dari ini yang paling penting yang harus saya sampaikan adalah tentang tindak pidana ekonomi. Tadi yang sudah antum bahas itu tentang tindak pidana terorisme dan tipikor ya, sudah kita bahas. Sekarang ada tindak pidana mengenai perdagangan orang. Nah, perdagangan orang ini sama kasus-kasus yang klien yang pernah saya urus ya, klien-klien saya yang dituduh melakukan perdagangan orang dari hal penyaluran tenaga kerja. Jadi perdagangan orang itu ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Misalkan begini, si Hadra dia punya teman, punya tetangga. Bu, mau nggak ikut saya ke Qatar, ke negara Qatar? Ibu kerja di sana. Padahal si Hadra ini nggak punya perusahaan buat penyaluran tenaga kerja. Kalau si Hadra niatnya main jalan-jalan sambil membantu tetangganya bekerja di sana karena si Hadra punya teman di Qatar ya. Ketika itu si tetangganya ini sudah sampai ke Qatar, si Hadra ini ke Qatar, dia jalan-jalan, lalu tetangganya dia mulai kerja di kantor atau di rumah temennya, itu ada perdagangan orang Hadra. Ya, jadi tipis sekali tindak pidananya. Kenapa? Apa alasannya? Yaitu si Hadra nggak punya izin menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi hanya karena nggak punya izin aja dia. Beda halnya kalau si Hadra punya izin, dia membawa temennya ke luar negeri untuk bekerja, itu tidak termasuk perdagangan orang. Nah, jadi kasus yang itu kasus yang contoh yang sederhana. Sekarang yang lebih besar. Ada klien saya, dia punya perusahaan.
Tapi dia perusahaan ini bukan untuk penyaluran tenaga kerja, tapi menyalurkan dia perusahaan ekspor impor. Dia menyalurkan makanan-makanan dari Indonesia ke luar negeri, tapi dia punya rekanan. Jadi perusahaan klien saya ini anggaplah perusahaan A, dia punya rekanan di perusahaan B, perusahaan B ini untuk penyaluran tenaga kerja di luar negeri. Nah, lalu si perusahaan A yang klien saya dia merekrut si Faiz, Azab, Arwan, untuk menjadi calon TKI ke luar negeri. Tapi yang melatih tenaga kerja si perusahaan B, gitu. Nah, ketika perusahaan B menyalurkan si Faiz, Azam, dan Arwan ke luar negeri untuk bekerja, dan ketika salah satu orang itu ada masalah di luar negeri, anggaplah si Azam ada masalah. Ternyata setelah ditelusuri, wah si Azam ini dia tidak ikut pelatihan. Yang ikut pelatihan hanya si Faiz dan si Arwan. Si Azam ini hanya nebeng doang, nebeng nyantol nama. Jadi ketika dia keluar negeri dan ada masalah, maka yang akan dipersalahkan adalah si perusahaan A dan perusahaan B kedua-duanya. Tetapi yang perusahaan A, dia akan dikenai tindak pidana perdagangan orang karena sudah melakukan rekrutmen. Nah, jadi antum harus hati-hati juga di daerah antum. Kalau ada rekrutmen tenaga kerja, itu jangan sembarangan ikut. Harus dicek dulu apakah perusahaan itu terdaftar di Badan Migran Indonesia ya, atau BMTKI, Badan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia, Badan BP2TKI ya, Badan Perlindungan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia. Kalau perusahaan itu terdaftar, maka kita boleh ikut rekrutmen di sana, menjadi calon TKI di sana, ikut pelatihan dan ikut disalurkan. Kalau tidak, itu orang yang mengajak, orang yang merekrut, orang yang melatih, dan orang yang menyalurkan itu akan terkena semua undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Sekalipun ada karyawan di perusahaan B yang nggak tahu, Pak, saya cuma admin, saya nggak mengerti soal teknis penyaluran tenaga kerja, saya hanya bekerja apa adanya. Bahkan OB-nya pun bisa kena, gitu. Karena dia terlibat dalam suatu, silakan Pak Is, kalau mau ke toilet. Kalaupun dia mau, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia bekerja di suatu perusahaan yang memperdagangkan orang, maka dia bisa kena semua. Nah, itulah bahayanya apabila kita tidak mengetahui berbagai macam undang-undang, padahal antum ini kan jurusan hukum ekonomi syariah ya. Kalau jurusan hukum, maka segala hal yang berkaitan dengan undang-undang pidana di bidang ekonomi itu wajib antum pahami dulu sebelum antum lulus S1 gitu. Nah, sekarang untuk materi yang kedua nih, materi yang hari ini tentang tindak pidana di luar KUHP yang kedua. Itu ada tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT, dan Undang-Undang Pornografi ya. Nah, sekarang gini, sekarang yang ditindak pidana di luar KUHP, selain yang bidang ekonomi, sekarang bidang hubungan seksual atau seksual. Jadi di hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas itu memang secara umum diatur di KUHP. Di pasal 285 itu ada perzinahan antara apabila ada salah satu orang pelakunya itu terikat hubungan perkawinan atau sudah menikah. Tapi kalau yang belum menikah dia tidak bisa dijerat dengan perzinahan. Kemudian di pasal 292 tentang pemerkosaan. Tapi pemerkosaan terhadap orang, terhadap perempuan maksudnya. Kemudian ada pencabulan terhadap anak. Ya. Jadi kalau pencabulan terhadap anak, walaupun di KUHP diatur, tapi di Undang-Undang Perlindungan Anak itu lebih diatur secara spesifik, secara khusus. Jadi apabila ada korban pencabulan atau seks terhadap anak, dia akan dikenai KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak dikenai dengan Undang-Undang KUHP. Nah, ini yang namanya lex spesialis ya. Karena kita ada asas seperti ini. Asas lex spesialis derogatas generalis itu artinya undang-undang yang bersifat khusus itu menghapuskan undang-undang yang bersifat umum. Ya, misalkan di KUHP diatur tentang pencabulan di bawah umur.
Nikah sama aja dengan anak ya. Di Undang-Undang Perlindungan Anak pun ada sama pencabulan. Nah, apabila ada pelaku dewasa yang mencabuli anak, maka si pelaku tadi akan dikenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak dikenai KUHP. Gitu. Bedanya apa? Kalau di KUHP karena dia tindak pidana umum, pada umumnya ancaman pidana penjara itu ringan, ya. Dia bisa maksimal 3 tahun atau 4 tahun. Tapi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersifat lex spesialis ya, dia ancaman pidananya tinggi. Pelakunya bisa dikenai hukuman 15 tahun penjara, minimal 10 tahun. Kalau dia sampai meninggal. Jadi kalau mencabuli tidak meninggal, dia bisa kena 10 tahun. Jadi kalau sampai sakit-sakit, mengalami luka itu bisa 20 tahun. Maka berlakulah asas lex spesialis derogat lex generalis gitu ya. Kemudian PKDRT. Nah, jadi antum nih sebagai mahasiswa saya ya di STIP Persis, antum harus kritis. Undang-undang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ini adalah undang-undang yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Ya, bertentangan ya dengan hukum Islam. Saya ambil suatu contoh kasus ya. Nah, dalam Undang-Undang KDRT itu ada satu pasal yang sangat berbahaya, yaitu pasal nah, ini dia. Jadi ada ancaman pidana terhadap seorang suami apabila melakukan pemaksaan berhubungan seksual ya, hubungan jima. Jima itu hubungan suami istri. Jadi kalau di jadi begini, kalau dalam hukum Islam, istri itu wajib melayani suami dan sebaliknya suami wajib melayani istri. Kecuali apa? Kecuali istri sedang haid, maka haram hukumnya melakukan hubungan seksual. Tetapi apabila si istri tidak mengalami haid, dia wajib hukumnya, sekalipun si istrinya sedang tidak mau. Jika suaminya mau, maka dia wajib memberikan itu kebutuhan biologis. Tetapi di Undang-Undang PKDRT ini justru dibalik. Jadi kalau misalkan suami yang meminta jimat dengan istrinya, lalu istrinya nggak mau dengan alasan capek, dengan alasan malas, saya nggak mau lah, lagi malas, lagi nggak mau. Terus suaminya maksa, dibukalah bajunya si istri dan istrinya lalu digauli oleh si suami. Pertanyaan saya, Azam, haram nggak si suami ketika menggauli istrinya dan dengan kondisi si istrinya tidak mau? Ya, tapi dia sedang tidak haid. Haram nggak? Dosa nggak istri itu? Si suami itu? Nah, baik. Kalau istrinya sedang haid, si suami memaksa untuk hubungan seksual, dosa nggak si suami? Jelas ya? Oke. Nah, kalau di Undang-Undang PKDRT ini, si istri sedang tidak mau, tapi dia tidak haid. Ketika si suami memaksa, maka si suami bisa dipenjara. Nah, hukum seperti ini itu menentang hukum Islam. Karena dasarnya tidak ada alasan bagi seorang istri untuk tidak mau melayani si suami. Nah, itu kewajiban. Nah, jadi kalau
Beda halnya kalau dengan maksa begini, kalau suami memaksa dengan cara memukul istri sampai berdarah, menonjok, mungkin si suami bisa dipersalahkan. Bukan karena hubungan seksualnya, tapi karena memukulnya. Kekerasannya itu yang dipersalahkan oleh hukum, termasuk hukum Islam. Tapi dalam menggauli, itu menjadi tetap halal, tidak haram, dan tidak berdosa, walaupun si istri tidak mau. Justru yang berdosa itu si istri. Ya, tapi di undang-undang PKDRT ini, dibalik semua itu hukum Islam. Karena yang membuat ini ada kelompok feminis, ya, kelompok feminis yang ada di Indonesia yang mereka sudah diracuni orang-orang Barat. Jadi istri itu menjadi raja di dalam rumah tangga. Kalau misalnya begini, pemaksaan secara lisan pun ada si istri, ayo kamu bersetubuh berjimak sama saya nggak mau lah. Hanya dengan verbal saja dengan lisan, si istri merasa terpaksa, itu kan subjektif banget ya. Saya terpaksa nih, dan si istri itu bisa melaporkan si suaminya dengan alasan melakukan kekerasan seksual di pasal 5 itu ya, kalau tidak salah. Wah, ini kan sangat dahsyat. Ini tugasnya kita ini sebagai cendekiawan muslim untuk menghapus pasal itu ya. Tapi kan aku belum punya legal standing karena belum punya suami, belum punya istri ya, belum punya pasangan. Saya punya legal standing untuk mengajukan gugatan ke MK untuk membatalkan undang-undang ini. Tapi kan masalahnya yang punya hak legal standing untuk mengajukan permohonan JR di MK itu adalah orang yang dirugikan dengan undang-undang ini. Ada suami yang memaksa istri untuk berjima, istrinya nggak mau, lalu dilaporkan oleh istrinya, maka si suami inilah yang berhak melakukan permohonan JR ke Mahkamah Konstitusi gitu. Selanjutnya adalah undang-undang mengenai pornografi. Nah, jadi undang-undang pornografi itu permasalahan utamanya adalah apabila yang memproduksi konten porno itu adalah industri yang memiliki legitimasi ya di negara, misalkan seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Playboy ya, majalah Playboy, atau apa ya, yang porno-porno lagi itu yang magazine porno, itu mereka tidak bisa dijerat dengan hukum undang-undang pornografi dengan alasan ini adalah industri seni yang diperbolehkan oleh negara, karena perusahaan ini sudah memiliki akte pendirian, dia membayar pajak dan sebagainya, maka dia tidak bisa dikenakan undang pornografi. Itu masalah besar kita. Nah, kalau untuk konteks ini, antum mahasiswa, dosen siapapun bisa melakukan JR, judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang pornografi ini. Tapi kalau undang-undang pornografinya dilakukan oleh individu atau komunitas atau perusahaan yang bukan memang bermuatan publikasi ya, majalah dan sebagainya, itu dia bisa kena undang-undang pornografi dengan alasan konten itu tidak sah. Jadi ada orang yang membuat video bugil lalu menyebarkannya, maka orang yang membuat video tadi yang ada di dalam video dan yang menyebarkan dia bisa kena undang-undang pornografi. Tapi kalau secara khusus di Undang-Undang ITE di pasal 27 itu ada orang yang menyebarkan konten pornografi itu dikenai pidana. Walaupun bukan dia yang merekam, bukan dia yang melakukan, tapi dia hanya menyebarkan doang, maka dia kena pasal 27 Undang-Undang ITE. Jadi kalau pornografi itu pelakunya langsung orang yang merekamnya, orang yang mempostingnya, dan para pemeran pelaku yang ada di undang-undang itu. Jadi dulu itu kalau yang kasusnya Ariel, dia tidak dikenai undang-undang pornografi, tapi dia dikenai undang-undang ITE ya. Karena undang-undang pornografi waktu kasusnya Ariel itu belum disahkan. Nah, seperti itu. Jadi dalam mempelajari tindak pidana, kalau kita berbicara pidana, berarti dia adalah lex spesialis. Dia ada induknya. Induknya undang-undang pornografi itu apa? Ada di KUHP. Tentang induknya itu adalah undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE tentang menyebarkan pornografi. Tapi kalau di undang-undang pornografi dia lebih khusus, lebih banyak lagi uraian tindak pidana yang dilarangnya apa saja.
Baik, untuk masalah ini kita cukupkan. Saya akan tanya jawab ya, diskusi ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya, betul ya. Ya, apa? Ya, 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 ya. Kalau banding itu namanya upaya hukum ya, dia kalau udah di sidang pengadilan negeri sudah diputus, lalu tidak mau terdakwanya tidak terima, dia bisa banding. Tapi ini yang antum bertanyain kan ini soal praknya ya, pra persidangannya. Hanya baru dimulai suatu peristiwa pidananya. Kalau kasus seperti itu, kecuali begini, itu kan kalau misalnya membuka donasi, anggaplah dengan lembaga PJU ya. Kemudian PJU ini menyalurkan kepada korban. Maka itu saluran dana tadi wajib hukumnya langsung diterima oleh korban, oleh penerima manfaat. Tidak boleh disalurkan kepada pihak ketiga lagi yang tidak resmi ya. Nah, kalau contoh seperti Ustadz Adi Hidayat, dia menggalang dana untuk Palestina dan diterima 12 miliar. Lalu dia yang 4 miliar disumbang ke MUI. MUI lah yang menyalurkan ke Palestina misalkan ya. Dan yang sisanya dia kelola langsung ke Palestinanya dan sisanya untuk pendidikan orang-orang Palestina yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari Ustadz Adi Hidayat, Yayasan dia mengumpulkan dana, disalurkan ke MUI itu tidak ada masalah. Karena MUI lembaga resmi, ormas resmi yang tercatat di negara, yang memiliki tupoksi untuk hal itu. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita menyalurkan dari PJU ke komunitas nih, ke kelompok mahasiswa, HMJ atau BEM, ternyata dari kelompok mahasiswa tadi ada orang yang terduga terlibat dalam jaringan teroris. Itu kena itu PJU-nya. Kena. Jadi kalau lembaga zakat yang mengumpulkan dana itu ada undang-undang zakat itu wajib langsung disalurkan kepada penerima manfaatnya. Nggak boleh disalurkan ke pihak ketiga lagi. Nggak boleh itu. Nah, termasuk kalau misalkan antum menggalang dana nih HMJ untuk Semeru atau bencana alam lainnya. Uang hasil penggalangan dana tadi diserahkan ke lembaga zakat, itu nggak apa-apa. Karena berarti hubungan antum sudah putus di sana. Nanti ternyata lembaga zakat ini kemudian dia langsung menyalurkan ke korban. Tapi kalau lembaga zakat tadi menyalurkan ke pihak ketiga, ke komunitas yang lain, lalu ada masalah di sana, ya maka yang kena itu si lembaga zakatnya. Antum sebagai orang yang mengumpulkan dana di masyarakat itu nggak bisa kena. Gitu. Karena posisinya donasi kepada lembaga resmi. Nah, begitu ya. Jadi clue-nya adalah uh, kalau yang mengumpulkan dana atau yang menyalurkan dana lembaga zakat yang resmi tercatat, itu wajib langsung dikirimkan kepada penerimanya. Nggak boleh dikelola sama pihak ketiga. Itu demi menghindari tadi potensi tindak pidana pendanaan terorisme tadi ya.
Silakan yang lain. Azam terjawab nggak kira-kira atau nggak nyambung jawaban saya? Antum sebagai individu atau sebagai apa? Jadi kalau individu yang menggalang juga nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya selama ketika uang yang dia galang itu langsung disalurkan ke korban. Kalau sebagai organisasi harus dicek dulu organisasi itu memiliki tugas dan fungsi nggak untuk di bidang sosial dalam hal pertolongan bencana alam dan sebagainya. Kalau punya tugasnya itu nggak apa-apa pakai nama organisasi itu. Jika organisasi saya punya yayasan, yayasan saya sosial, tapi di bidang pendidikan, dan sebagainya, tapi saya tidak memiliki kewenangan untuk menggalang dana untuk bencana alam misalnya. Itu nggak boleh organisasi saya dipakai buat menggalang dana untuk membantu korban bencana alam. Karena di akte pendirian yayasan tadi tidak tercantum untuk hal itu. Tapi kalau untuk menggalang dananya dalam kepentingan pendidikan, itu boleh. Nah, jadi nggak semua organisasi bisa ya menggalang dana. Bukan izin, tapi di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya, di sana ada tugas yang mengarah ke sana untuk menggalang dana untuk kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan itu boleh. Tapi kalau nggak tercantum, jangan pakai organisasi itu. Bukan Pak, saya mau nanya Pak. Ya Pak Is. Tadi kan Bapak juga bilang kalau misalnya kita memberikan dana walaupun kita tidak tahu bahwa lembaga itu terlibat dengan terorisme, maka kita secara mutlak terkena gitu ya Pak. Betul ya. Nah, apabila hal itu terjadi sebaliknya gimana Pak? Misalnya kita menggalang yang disebut nama Azam, kita menggalang dana secara individu. Kemudian misalnya ada orang nih memberikan dana sekian juta. Ya. Nah, tiba-tiba orang ini tertangkap ada indikasi terorisme Pak. Apakah kita kena juga nih sebagai penerima dana? Iya. Kena juga ya, sama. Itu nggak bakal bisa diinin Pak. Misalnya kan kita menggalang dana gitu, menerima dananya pada saat penggalangan dana gitu Pak. Dia ngasihnya cash atau transfer? Ya maksudnya baik itu transfer maupun cash gimana Pak hukumnya? Kalau transfer kita nggak bisa mengelak, nggak bisa menghindar ya. Kalau transfer itu ada bukti valid. Bukti valid ada aliran dana dari kelompok teroris pada organisasi kalian. Ini kan cara mudah memberangus gerakan Islam kayak gitu caranya. Jadi antum walaupun itu pada saat lagi penggalangan dana untuk korban gitu misalnya. Iya, betul. Kalau undang-undang pendanaan terorisme ini nggak melihat soal uangnya itu dipakai buat apa. Karena jadi ada penerimaan, ada pengeluaran. Kalau yang menerima ini ada sumbernya dari hasil jaringan teroris, maka dia tetap kena. Kemudian atau uang ini dikumpulkan dari masyarakat secara murni untuk sosial, tapi kita menyalurkannya untuk membantu organisasi teroris, itu kena. Walaupun dalam kondisi tidak tahu. Oh, baik. Kalau antum penggalangan dananya secara langsung ya cash di jalan-jalan, sumbangan langsung pakai amplop, itu kan polisi nggak bisa itu membuktikan ada aliran dana, nggak bisa. Anggaplah si Rifki dia teroris, dia ngasih dana 500.000 ke Faiz. Kemudian si Rifki ditangkap sama Densus. Ditanya, kamu dapat dana dari mana? Dari si A. Kamu dana itu kamu kemana lagi? Saya kasih ke Faiz, saya kasih sini. Terus si Faiz ditangkap sama polisi. Oh enggak Pak, saya nggak terima. Bisa aja mengelak, saya nggak terima tuh dana dari Rifki, nggak ada buktinya. Mana ada orang penggalangan dana pakai kwitansi. Jadi inti daripada pendanaan terorisme ataupun TPPO itu ada bukti transaksi.
baik itu transfer, baik itu cash, baru ada kwitansinya, ada tanda terimanya, apa itu bukti. Selama nggak ada bukti itu akan sulit polisi menentukan dia ini tersangka apa bukan gitu. Lalu misalnya kita kemudian menjadi terdakwa gitu Pak. Terus apa upaya yang bisa dilakukan gitu loh? Karena kan kita merasa tidak bersalah. Faiz, kalau kalau statusnya terdakwa, dia udah disidangnya atau belum? Belum pengambilan, maksudnya lagi didakwa, baru dakwaan aja Pak. Belum sampai ke keputusan hakim. Ya, udah proses persidangan kan? Iya, betul. Iya. Jadi kalau terdakwa itu untuk status seseorang yang sudah menjalani persidangan, ya baik itu baru pembacaan surat dakwaan sampai putusan status terdakwa. Tapi kalau dia belum disidangkan di pengadilan, dia statusnya masih tersangka. Nah, kalau terdakwa membela dirinya, dia harus bisa membuktikan sebaliknya. Kalau dia tidak menerima bukti, makanya kalau pidana itu adalah beban pembuktian ada di jaksa, bukan di kita. Jadi kalau jaksa menuduh si Faiz menerima uang dari sumber terorisme, jaksa lah yang harus membuktikan. Apa buktinya, mana bukti transfernya, mana terimanya, bukan kita. Gitu. Kita hanya bisa mengelak atau membela diri aja. Enggak, saya nggak terima, cukup gitu aja. Tapi kalau jaksa bisa membuktikan, maka ya kita nggak bisa menghindar, kecuali kalau kasus TPPU. Kalau TPPU itu ada pembuktian terbalik, ya. Baik jaksa KPK itu bisa membuktikan, terdakwa pun bisa membuktikan sebaliknya. Misalkan si jaksa bilang perusahaannya si Faiz menerima uang gratifikasi sebesar 2 miliar dari perusahaannya si Hadra dalam proyek pembangunan jalan di Sulawesi. Lalu si Faiz sebagai seorang terdakwa yang dituduh dengan TPPU tadi, dia harus membuktikan sebaliknya. Oh tidak, yang mulia, uang 2 miliar yang saya terima dari Hadra itu bukan gratifikasi pembangunan proyek, tapi itu adalah uang dari hasil utang piutangnya dia kepada saya, perusahaan Hadra kepada saya. Kalau Faiz membuktikan ini benar transaksi 2 miliar ini ada perjanjiannya, ada perjanjian utang piutang, itu namanya pembuktian terbalik. Hanya ada untuk kasus tipikor dan TPPU. Kalau itu kasus terorisme nggak ada pembuktian terbaliknya. Beban sepenuhnya ada di jaksa gitu. Berarti bisa dibilang dia bisa langsung dijatuhkan pidana Pak. Bisa kalau aja. Misalnya terbukti. Iya betul. Tanpa bisa mengajukan banding. Boleh. Kalau setelah diputus itu kan ada waktu 7 hari ya untuk pidana menyatakan banding. 7 hari kalender ya, bukan 7 hari kerja. Sejak hari ini diputus oleh pengadilan, Faiz bersalah melanggar undang-undang tindak pidana terorisme. Maka dikasih waktu 7 hari untuk pikir-pikir apakah mau banding atau enggak. Kalau banding ngomong aja, ya mulia saya banding langsung. Nah, banding udah berarti. Berarti kasusnya belum inkrah ya, belum berkekuatan hukum tetap. Oke, makasih Pak. Ada lagi? Ini saya Pak, mungkin bersifat diskusi aja mungkin Pak ya. Tadi masalah pendanaan terorisme itu dan penanganan teroris. Ini sampai sekarang kan menjadi perbincangan yang seksi ya kalau di kalangan akademik juga ini. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan itu kan masalah pertama terorisnya ya. Ini terorisnya kan nggak ada kejelasannya ya. Terus tapi kita kalau lihat di data-datanya itu lebih jelas nggak Pak suaranya? Ya lanjut. Ya. Nah yang pertama ini masalah terorisnya nih. Kita nggak saya nggak mau tanyakan dulu masalah pendanaan ya. Mungkin saya lebih mau menanyakan persoalan indikasi terorisnya, kemudian definisi terorisnya mungkin udah ada penjelasannya, tapi masih dalam prakteknya masih nggak jelas gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kadang-kadang yang menjadi di Indonesia itu terkenal dengan misalkan Jamaah Islamiyah yang menjadi objek ya. Yang menjadi objek ditanya agenda atau aktor ya terorisme di Indonesia yang sekarang jadi gencotnya Densus 88 ya. Nah, terus ini Ustadz mengenai masalah pendanaan tadi. Ini kan kata tadi yang Bapak sampaikan ada pun yang penerima ya yang nggak ada kejelasannya ya kan. Kemudian kita menerimanya dan juga harus nggak ada pemberitahuan kepada pihak yang berwajib ya. Ini juga nanti bisa jadi bisa jadi disangkakan sebagai
bagian daripada ini mungkin Pak ya, penerima dana dari teroris gitu kan. Nah, terus yang kemudian jadi pertanyaan itu, ini kita harus yang menjadi bingungnya itu kira-kira mau tahu dan apa namanya dana teroris itu kayak gimana gitu loh. Artinya bahwa kita kan yang masalah aktor atau kelompok-kelompok yang masalah teroris ini kan kita nggak tahu gitu kan. Ini dari teroris ini enggak gitu kan. Kadang-kadang dicap ini teroris kan. Kadang-kadang lebih bersifat apa namanya memberikan pencapan ya, atau memberikan satu tuduhan ini teroris kayak gitu. Nah ini kemudian gimana tuh bisa membedakan itu Pak? Apaan Pak, mikrofonnya masih ketutup. Yang off video, yang off cam dikeluarin dulu ya, jangan gabung di sini. Jangan gabung di kelas yang off cam. Nyadra sama Serodi nih keluarin dulu aja nih kalau off cam. Kayak cepetan, waktunya udah habis. Jadi keluarin aja langsung. Jadi untuk Arwan, pertama gini ya, yang namanya asas fiksi hukum itu semua orang dianggap tahu tentang undang-undang ya. Dalam mengetahui undang-undang berlaku asas fiksi hukum, termasuk dalam hal kejahatan. Jadi ada yang asas kepatutan, asas kewajaran. Misalkan begini ya, kalau orang yang dituduhnya adalah mahasiswa S1, dianggap nggak tahu tentang organisasi teroris, atau dianggap nggak tahu, kurang update lah ya tentang informasi-informasi itu dianggap hanya alasan belaka aja, nggak bisa diterima alasan seperti itu. Apalagi kalau dosen bilang, oh saya nggak tahu dia organisasi teroris, lah itu lebih parah itu berarti. Jadi dalam asas kepatutan dalam hukum pidana, kalau dia pertama dilihat di latar belakang pendidikan, apakah dia pendidikan tinggi atau bukan. Yang kedua dari sektor ekonomi, apakah dari kalangan ekonomi yang mampu atau dari kalangan ekonomi yang miskin, di bawah garis kemiskinan. Itu kan ditelusuri masalah ketidaktahuan itu karena apa, gitu. Jadi kalau dalam dunia sekarang yang serba 4.0 ini ya, serba digital, akses internet banyak, itu hampir bahkan anak SMA pun kelas 3 yang belum dewasa dianggap harus tahu, gitu. Karena kalau dalam sistem peradilan pidana itu untuk zaman sekarang yang terupdate sekarang itu sudah tidak ada, hampir sudah tidak ada alasan, namanya alasan pembenar dia mengatakan tidak tahu tentang hukum. Kenapa? Contohnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kalau SPPA itu kan berlaku bagi pelakunya anak. Apakah ada anak yang beralasan, oh saya memperkosa si A, memperkosa anak TK, saya nggak tahu memperkosa anak TK ini dilarang. Sekarang mana ada anak SD, anak SMP yang baca undang-undang? Kan nggak ada, jarang banget. 1/1 juta paling yang baca undang-undang. Apakah dia harus baca undang-undang dulu baru bilang tahu? Enggak. Apakah dia harus punya buka informasi dulu di internet baru dia bilang nggak tahu? Enggak juga. Jadi untuk sekarang ini udah nggak ada alasan nggak tahu ya mengatakan, oh dia nggak tahu teroris atau bukan, dia dicap negara pemerintah atau bukan, dia uangnya dari mana tahu. Makanya jadi asas yang namanya asas kehati-hatian dalam hal menerima uang dan memberikan uang itu menjadi parameter hakim, jaksa maupun polisi dalam menentukan seseorang menjadi tersangka atau enggak gitu. Kalau dia nggak hati-hati ya berarti dia akan bersalah dengan keteledorannya dan kelalaiannya, gitu. Ini mungkin ini menyangkut masalah aktornya ya, maksudnya aktor apa namanya teroris ya di Indonesia ini kan masih apa namanya masih abu-abu lah gitu, belum ada kejelasan siapa teroris yang jadi aktornya dan siapa. Tapi makanya kadang-kadang kita itu selalu kalau di Indonesia kadang-kadang yang menjadi kambing hitam misalkan JI ya sekarang kayak gitu. Banyak ya. Nah ini kemudian ada juga tapi yang sekarang itu menjadi ini cuma hanya JI. Yang dulu mungkin ada ya, ada beberapa oknum misalkan dari ada nama Imam Samudra, terus ada beberapa orang itu, terus Ali Imron ya, yang kemudian ada pengakuannya dan semacamnya. Nah ini yang jadi saya pertanyakan itu
polisi misalkan ya, dia kita mengatakan bahwa itu adalah apa namanya nomor rekening ataupun dananya akan mengalir ke teroris. Nah kayak gitu. Yang menjadi pertanyaan juga itu apakah benar yang bersangkutan adalah teroris atau gimana? Sementara misalkan nggak nyampe di jail, misalkan DJI ya, jaringan Islamiyah ya, Jamaah Islamiyah. Tapi misalkan di yang lain, tapi polisi itu apa namanya mengklaim bahwa itu dari misalkan bagian dari teroris kayak gitu. Sementara itu juga kita nggak tahu, mereka cuma mengatakan ini apa namanya buat anggaran apa buat pendanaan teroris kayak gitu. Jadi seakan-akan Ya, bahwa selalu mengada-ngada kayak gitu. jadi kita polisi itu atau kita sendiri ya sebagai masyarakat umum hanya bisa tahu ketika kita ditangkap. Selama kita nggak ditangkap, kita nggak akan merasa tahu siapa aja terorisnya, siapa jaringannya, organisasi apa aja gitu. Tapi ada pengembangan kasus. Ini kasus-kasus klien saya yang teroris yang sedang berjalan nih, ada banyak ya di kantor saya. Jangan kita, istrinya pun nggak tahu dia ini terlibat dalam hal pembantuan terorisme. Orang tuanya pun nggak tahu. Mereka udah nikah, udah punya anak, masih muda ya, masih di bawah saya jauh umurnya. Tapi ternyata kesalahan klien saya ini cuma satu, dia menjual bahan kimia yang dibeli oleh teroris. Dia kan jualnya di toko online, di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya, itu terbuka, nggak tertutup ya. Siapapun bisa membelinya, tapi ternyata yang membeli itu teroris. Ketika si teroris ini ditangkap, kamu beli bahan ini di mana? Saya beli di Shopee, akunnya akun si ini. Ditangkaplah si pemilik akun itu. Kalau dia jalan-jalan pada jalan biasa, jualan biasa aja buat siapapun, tetap dia kena ditangkap sampai sekarang ditahan. Dan mau gimana kalau kayak gitu? Kan Iya. agak susah gitu. Nah, jadi Nah itu tadi Pak. Iya, maksudnya yang saya maksudkan itu mungkin kalau dari segi itunya mungkin dapat aja ya misalkan yang tadi Bapak sebutkan apapun dalam bentuk apapun kalau misalkan itu bersangkutan dengan teroris pasti di apa jadi ya tersangka betul, mungkin ya kayak gitu. betul ya. Nah ini yang saya itu sampai sekarang gitu masih bingungnya adalah persoalan terorismenya itu terorisnya ini. Nah ini sebenarnya teroris ini dalam apa namanya ini kan masih ada belum kejelasan gitu loh. Nah ini jangan yang saya pikirkan jangan sampai teroris ini menjadi satu undang-undang titipan gitu ya. Nah Kalau ini udah yang bukan kemudian jangan menjadi satu undang-undang, tapi dia emang undang-undang dari sononya, proyek luar iya negeri. iya Pertanyaannya makanya yang itu yang mendasar adalah apa ada teroris di Indonesia? Kan kayak gitu pertanyaannya. iya. Buat Sebenarnya saya kan nggak kalau ada. misalnya kita lihat iya Pak itu kalau kita lihat definisi teroris itu kan di situ kan barang siapa yang meneror kan. Kalau udah memunculkan rasa ketakutan misalkan gitu kan. Terus barang siapa yang sudah mengganggu keamanan publik dan sebagainya itu disebut sebagai teroris. Nah, sementara kalau kita banyak juga tuh menemukan hal-hal yang semacam itu tapi dari Densus 88 misalkan yang bersangkutan atau BNPB ya. Bukan BNPB apa itu Badan Penanganan BNPT, Teroris itu. Ah, ah. BNPT. Nah, itu mereka lebih seakan-akannya lebih ke orientasinya ke Islam mulu gitu kan. Nah, Iya. misalkan nah, ini yang menjadi masalahnya di situ gitu loh. Ya, sebenarnya masalah dari dulu ya, selama yang berkuasanya bukan orang kita ya, orang kita ini dalam arti orang Islam yang benar gitu ya, yang hanif, yang lurus, ya resikonya gitu lah kalau dipimpin sama negara yang nggak pro Islam gitu. Jadi dia akan melabeli teroris kepada siapapun yang dianggap mengancam pemerintahan atau yang kritis terhadap pemerintahan. Jadi nggak ada yang objektif. Ya kalau ada teroris mana bom-bomnya? Apa namanya? Teroris di Indonesia sih apa? Bomnya bom molotov dari bensin. Kan ada bom beneran. Yang terjadi teroris beneran hanya itu aja tahun kasus 2003 itu. 2003, 2004 yang di Bali sama yang di Hotel JW Marriott. Nah, itu baru beneran itu bom bunuh diri namanya. Yang di Sarina itu Pak ya. Kalau yang di Sarinah juga, yang Sarinah bomnya bom apaan itu? Bukan bom beneran. Dia apa? Itu kan lone wolf terorisme ya. Dia bertindak sendiri tanpa terorganisasi, tanpa tergabung dan terafiliasi dari organisasi manapun. Jadi teroris itu diciptakan. Apa bedanya yang di Sarinah yang tahun 2014 dia melakukan penembakan, ancaman pengeboman, tapi bedanya dengan kriminal yang merampok bank. Apa bedanya? Ya, selama dia orang Islam, langsung labalisasi teroris. Itu kan bukan orang Islam, perampokan namanya. Ini kayak gitu yang terjadi. Saya ngurus kasus teroris udah 6 tahun,
Mana ada teroris yang beneran yang saya bantu? Nggak ada. Dia nggak terlibat apa-apa, nggak ngebom, nggak ngebunuh. Cuma karena disambung-sambungin doang, kenal lama si ini, kenal lama si itu, kena. Jadi dianggap membantu teroris. Nah, kayak gitu kan bahayanya. Pak, kenapa KKB tidak disebut sebagai teroris? Ya apa bedanya kan KKB sama JI misalkan atau sama organisasi teroris? KKB kan lebih bahaya, dia membunuh di mana-mana, sasaran bisa siapa aja, kepentingan ada merdeka, dia mau itu sama aja definisi terorisnya kena, tapi kan enggak. Baru belakangan ini aja KKB udah dijadiin organisasi teroris ya. Nah, jadi setelah 2 tahun operasi militer, operasi TNI Polri di Papua memberantas KKB, jadi lebih politik dulu di internal pemerintahan. Layak kan jadi organisasi teroris. Udah 2 tahun kayak gitu baru dicap sebagai KKB sebagai organisasi teroris. Ya kalau Islam enggak. Ya udah kalau udah berjenggot, udah celana cingkrang, udah pakai hijab, bercadar, udah soalnya teroris, tanpa perlu ada rapat-rapat seperti menyikapi terhadap KKB. Iya. Udah Jadi tadi yang masalah di KKB ini Pak sekarang juga udah status apa namanya predikat terorisnya itu udah nggak jelas juga sekarang untuk KKB itu Pak. Ya, tapi dia udah dicap sebagai organisasi teroris oleh negara. Jadi siapapun yang berhubungan dengan mereka, berinteraksi, membantu, menyumbang, dia bisa kena dengan undang-undang terorisme. Ya, jadi yang namanya terorisme itu deal-dealan aja sebetulnya ya, bukan karena benar-benaran teroris gitu ya. Oke, baik. Sementara ini waktunya sudah lewat, jam 11 ya, kita cukupkan ya. Jadi yang tidak mengumpulkan makalah, ada 2 kelompok itu, berarti minggu lalu saya alfain ya. Apaan Pak? Yang saya ada makalah tindak pidana di luar KUHP yang kedua. Yang kedua, ya yang kedua ini kan yang barusan Bapak bahas tentang tindakan seksual. Bentar ya saya buka dulu. Ini tugasnya ini ya. Pak Is ya. Pak Is sendiri kan ya kalau yang materi yang hari ini. Udah dikirim ke saya belum tugasnya? Belum, Sir. Nanti saya kirim ke Gmail ya, Sir. Kirim ke email saya sekarang ya. Pokoknya yang nggak ngumpulin tugas yang pertemuan kemarin, yang tindak pidana di luar KUHP ke-1 ya, itu ada 2 kelompok, itu berarti minggu kemarin saya anggap nggak hadir. Oke, baik. Jadi kita ada UAS tanggal 7 Januari ya. Jadi kita ada kuliah 2 kali lagi, minggu depan dan minggu selanjutnya. Minggu depan ini tugasnya M. Hadra ya. Jadi Pak Is, Hadra, sama Joko Ari, makanya dikumpulin ke saya sekarang. Kalau yang Hadra ini tugasnya tentang undang-undang terorisme dan undang narkotika ya. Namanya tindak pidana khusus 1. Kalau yang Joko Ari itu udah keluar ya. Itu tindak pidana khusus 2. Kalau misalnya yang nggak ngumpulin, yang 2 kelompok yang nggak ngumpulin makalah, saya kasih toleransi untuk membuat makalah perorangan tentang undang-undang ITE. Semuanya sama Pak judulnya? Semuanya sama. Yang nggak ngumpulin makalah yang kemarin aja ya, yang udah ngumpulin jangan bikin lagi. Nah, jadi untuk minggu depan ini Hadra presentasi tentang undang-undang terorisme dan undang-undang narkotika. Ini Hadra, ingat ya, undang-undang terorisme ini berbeda dengan undang-undang pendanaan terorisme. Dan judul undang-undang pun bukan seperti ini, tapi undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme itu ada judul lengkapnya. Jadi ada 2 undang-undang yang harus kamu bahas ya. Kemudian yang nggak ngumpulin tugas yang di luar KUHP 1, ini wajib bikin makalah perorangan tentang undang-undang ITE. Nanti sementara itu dulu dari saya. Bisa dipahamin ya semuanya? Siap. Oke, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.